Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqallahil manan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat yang tak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Insyaallah kelak di hari kiamat, di hari akhir, kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak jemu-jemunya pada setiap khutbah khatib mengingatkan, mengajak, dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya. Wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia ini terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan ketakwaan, manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, yang diridhai Allah, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Manusia yang bertakwa juga akan senantiasa menghindarkan diri dari keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang perjalanan, sehingga dapat terhindar dari terjerumus ke jurang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan.
Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan ini, kita tidak boleh lupa dengan misi utama sehingga terlena dalam perjalanan yang tidak bisa mencapai tujuan dari penciptaan kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di muka bumi, yakni yang pertama sebagai hamba Allah atau Abdullah, dan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Misi pertama sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang telah Allah takdirkan. Karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia agar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas apa yang terjadi pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup kita. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan kita untuk menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengikis sifat kesombongan atau takabur dalam diri yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah milik Allah. Kita hanyalah makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min dhaifi summa ja'ala min ba'di dhaifi quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wasi'atan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Adapun misi kedua manusia di dunia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu? Dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di muka bumi karena memiliki tabiat senang berbuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih memuji Allah dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang paling mengetahui atas segala sesuatu, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penciptaan manusia adalah rencana besar dari Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Allah maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan sebaik-baiknya dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan perusakan di muka bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia yang ada di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfusahum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, itulah dua misi utama diciptakannya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi, yaitu sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan taat atas perintah Allah sebagai bentuk daripada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Dan kedua, sebagai misi kedua yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, yaitu sebagai manusia kita harus saling menjaga hubungan antar sesama manusia sebagai bentuk daripada hablum minan nas. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hambanya Allah yang benar-benar bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركنا على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم
اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.